kita lagi ada di Jatim Park 1. Oke, sekarang kita lagi ada di Jatim Park 1. Lagi banyak banget ya Kak bis-bis study tour nih di depan kita nih. Kayak study tour dari sekolah-sekolahan gitu ya? Iya, aku kan nggak tahu nih bakal seramai apa di dalam. Aduh, semoga antriannya nggak selama itu ya, biar kita bisa nyobain semua warnanya ya Kak ya. Nah BTW sekarang kita ada di Jatim Park 1, tepatnya di daerah Batu ya? Iya, Batu Malang. Tepatnya daerah Batu Malang. Sekarang ditemenin sama gue Frankie sama Nela. Terus di sini tuh kondisinya emang lagi lumayan panas dan gue berharap hari ini panas supaya tidak hujan karena wahana-wahana di sini lumayan banyak yang oke-oke dan pengen banyak yang dicobain. Iya, aku pengen nyobain banyak roller coasternya sih katanya ada 5. Masa kamu mau nyobain? Takut sih, cuma ya kita cobain aja. Aku penasaran yang Gatot kacanya sih Kak. Oh iya. Itu katanya Terus, seru banget. Semoga nggak hujan deh hari ini. Semoga sih dari cuacanya sih aku lihat kalau hujan panas terik sih. agak nggak mungkin ya Kak ya. Nggak mungkin ya, untuk jam segini ya. Yaudah kita coba Masuk? ikutin si Jawa Timur Park 1 ini. Ayo ikut. Oke, ini tadi baru sebelum masuk ke loketnya. Di sini ada gong terbesar kedua. Kakak Dan tahu nggak? katanya Nela tahu gong terbesar pertama di mana? Di Ada mana, di Nel? Makassar. Beneran nggak sih? Bener ada di Makassar. Aku soalnya kayak lupa-lupa ingat gitu, tapi Jadi gong terbesar yang pertama itu ada di Makassar, kalau nggak salah di salah satu sekolah di SMK di sana. Oh. Sini yang keduanya. Nah, ini gong terbesar kedua, terus sini juga dibilangin ini namanya gong keberuntungan. Gong keberuntungan nggak tahu, semoga ya, semoga kita amini saja. Terus ini juga bisa kayak sebagai awal kunjungan kita ke Jatim Park 1. Jatuhnya takbir sih Nel, jatuhnya takbir. Lebih seru kalau ada pukulannya sebenarnya. Oke, ini berarti hari ini kita kita di jalan-jalan tadi seharian di Jatim Park 1. Benar, agak capek sih. Agak capek ya. Yang tadi, maksudnya dari awal masuk, kita tadi udah ke Edukasi dulu sih Kak. ya edukasi dulu. Terus yang paling di awal banget tuh tentang Apa tuh ritual Iya, yang ritual yang bukan ritual. Jawa-Jawa ritual gitu. ya ngomongnya. Iya, Jawa. Ya pokoknya untuk apa sih? Dia dari apa? Persembahan dari alam ke alam alam. untuk alam. Pengen Pokoknya ngasih intinya kayak itu. gitu lah. Ini keren sih, waktu baru masuk tuh emang kayak ditawarin apa ya, ini kayak Ritual ada adat Jawa ya. Tapi ini iya sih, ini kayak ritual ya Nel. Kita perlu duduk gak Kak? Aku nggak mau, Nela kalau mau duduk silahkan, aku nggak. Ini ada apa sih Kak, ini nasi tumpeng? Ceritanya kayak nasi tumpeng gitu, terus ada sayuran-sayurannya gitu kali ya, ada lauk pauknya, terus ada kepala kerbau ya? Ya kayaknya sapi kalau nggak kerbau deh. Tapi kayaknya ya Kak, ini tuh bakal nanti dilempar ke Gunung Bromo kayak semacam apa, seserahan. Oh gitu. Aku dapat info sih tadi, nanya-nanya dikit sama petugasnya. BTW di sini ada, selain Nela punya dapat info, di sini ada penjelasannya. Oke, iya ya, lebih lengkap ya Kak ya. Jadi di sini katanya itu adalah upacara Kak? sedekah bumi. Salah satu upacara adat, prosesi, iya bener Nel, seserahan hasil bumi hasil bumi. dari masyarakat kepada alam. Jadi kayak ini mereka tuh ngasih ke alam lagi. Jadi kayak itu mereka bukan yang aku pernah tahu tuh mereka menganut dari alam kembali ke alam gitu loh. Oh. Jadi ini mereka salah satu seserahan untuk yang dari hasil bumi yang dibalikan lagi kepada alam. Ini lumayan sakral sih si upacara adat ini. Jadi sebenarnya kita sembarangan yang nginjek Aduh, sini. maaf. Nggak boleh ya? Setelah itu masuk ke catur. Nah, Malangan itulah Malangan. Terus oh ya di kanannya catur tuh kalau salah kalau ingat ada 1000 topeng. 1000 topeng. Itu sebelah kirinya. Kalau dari sini iya. sebelah kanannya tuh yang si alat musik itu. Oh, yang Gamelan gitu ya Kak. Iya. Oke. Nah yang suruhnya dari si
catur. Muka-mukanya beda ya setiap ini ya? Iya, aku baru lihat tuh tadi, kalau aku baru nyadar pas kakak bilang tuh kalau muka kuda ya beneran dikasih kuda jadi gitu. kalau bidaknya kuda, dia kuda, kalau menteri, kalau raja. Nggak kebayang gitu sih tiba-tiba, oh iya bener juga, makanya tadi aku nanya, kok bisa topengnya beda-beda kak? Nah ini salah satu yang gila juga sih Nel, bentukannya ini ada catur segede gini, isinya prajurit-prajurit. Ya maksudnya ini ya, si bidak-bidak caturnya, cuman diganti ke catur topeng Malangan. Terus yang keren juga di sini maksudnya tuh nggak cuman catur doang, tapi banyak kayak di sana tuh ada alat musik dari Jawa lah, ada alat musik si Jawa Timuran lah, di Jawa Timuran ya. Pagelaran Sakral Ruat. Terus sebelah sana ada Gatot Kaca gede banget lagi terbang. Itu ada 1000 wajah topeng. Kalau makanya lagu Peter Pan yang topeng tuh terinspirasi dari sini deh. Tapi bohong. Ya, dari 1000 wajah topeng ini, hanya ini yang asli ya kawan-kawan. Baru masuk ke ini dulu apa? Ada dua hewan yang Beruang madu ya? Beruang madu sama apa sih itu yang kecil banget itu? Mukanya kayak ini monyet, sih kak, tapi ya. aku lupa namanya, momorte, lupa lagi. Dan itu matanya lucu sih kak, dia tuh kayak pakai kacamata hitam gitu. Oh iya, kupingnya sih yang kayak cincila gitu, kuping gede Iya gitu. bener. Baru dari situ masuk ke Ini Rumah Nusantara, saya nggak tahu deh. Iya. Perkampungan Nusantara gitu sih yang ngejelasin seluruh etnik-etnik di Indonesia. Nggak cuman rumah adat, tapi maksudnya yang paling gede di highlight kan rumah adatnya. Cuman itu juga ada kayak orang pakai baju adat dari setiap daerahnya. Terus yang itu yang paling keren tuh kalau di rumah adat itu yang aku rasa paling keren tuh si trivia yang di dalam TV itu. Oh iya, yang tadi kita klik-klik itu. Iya, jadi kayak misalkan tadi tuh aku nggak tuh waktu di rumah adat Batak. Ya. Jujur aku lupa namanya apa, Rumah Bolon. Oh iya, Rumah Bolon. Makanya tadi kita baca-baca ya, kak. Nah itu Rumah Bolon itu juga kita tahu kan gara-gara si trivia Iya TV bener, itu kan. iya. Terus juga sebenarnya ada kuis-kuisnya, jadi setelah kita habis baca, kita bisa ngelihat ada kuisnya juga. Jadi orang tuh sekalian, mungkin kalau yang datangnya tertarik dengan pembelajaran gitu ya, edukasi. Situ, terus mereka bisa sekalian belajar. Iya, ngetes pengetahuan mereka gitu loh. Nah ini Nel nih salah satu rumah panggungnya Batak. Terus gue ternyata bokap gue waktu itu kan gue sempat pulang ke Medan, dan ternyata gue masih punya rumah kayak gini Nel di Medan. Di kampung. Di kampung, bukan di Medan, di kampung gue di Bali. Terus gue ternyata masih punya rumah kayak gini, tapi dalamnya kosong. Dan dalamnya nggak segini kecil, gede banget. Karena luas kan, luas buat rumah keluarga besar gitu kan. Kayak muat 12 orangan gitu muat Nel. Dan ini masih lantai kayu kan kak? Iya, masih lantai kayu. Jadi benar-benar kayak yang dingin gitu-gitu. Dan kakak mau lihat gak di sini? Tadi kan aku udah coba-coba ya. Ternyata pas aku klik itu bisa buat kita main. Kakak mau main yang mana? Batak yang mana dulu nih? Kamu apa Batak apa? Aku Batak Toba. Ya udah sama berarti. Oh kita sama, oke. Berarti mereka tuh kayak ngasih trivia juga gitu kali ya? Iya, trivia. Terus mungkin kalau kita baca, kita kan nggak tahu nama rumah adat ini kan. Coba kita cari nama rumah adatnya apa? Rumah Bolon. Rumah Bolon. Nah ini salah satu budaya Papua, budaya Indonesia juga, budaya adat Indonesia. Salah satu yang gue suka dari Papua tuh sebenarnya ya tidak lain dan tidak bukan adalah hewan-hewan ini sih. Ini dua hewan ini udah mewakilkan Papua banget sih, kakak tua raja, bentuknya warna gini yang hitam gini, sama si cendrawasih ini. Ya ini dua hewan yang Papua doang deh nih. Kalau udah ngeliat hewan ini tuh kayak yaudah nih Papua gitu loh.
Berapa lagi nggak sih kita? Mahameru. Mahameru tuh film 5 cm ya? Oh, ya, 5 5 cm. cm. Mahameru itu nama puncaknya. Nah, puncaknya. Semeru itu nama gunungnya. Jadi kalau orang udah nyampe Mahameru tuh ngomongnya udah nyampe puncak Semeru. Jadi banyak bendera Indonesia di situ. Mungkin ya, ketika 17 Agustus ya. Iya. Halo, ini jadi mau beli sapi. Ini sapi saya ada banyak nih, mau beli sapi jadinya mau yang sapi yang mana? Sapi jantan, sapi betina? Nggak ada yang saya sapi ngondek, nggak ada. Baru masuk ke, pokoknya itu panjang deh tuh. Itu yang rumah dia tuh lumayan panjang dari Jawa sampai Papua ya. Papua juga ada. Ada tadi kita ke rumah Hanoi. Bukan Hanoi, ya apa namanya? Honai. Hanoi. Oh iya agak typo ya. Iya, bukan Hanoi. Honai. Hanoi, terus kita masuk ke Indonesia Heritage Museum. Oh iya itu sih yang agak lama Itu sih ya lumayan kita di panjang situ. karena kita ketemu sama Teknologi. apa ya mereka ya ngomongnya, dia itu sebagai ya mungkin dia yang jaga Apa, di lupa. penjaganya Oh, di si iya. Indonesia Heritage Museum Oh itu. iya ya benar-benar. Terus dia juga nerangin banyak hal banget soal Teknologinya sih Kak yang aku lihat. teknologinya itu gila banget. Terus cuman ya dia juga ngasih tau kalau itu koleksinya dari Reno Halsamer. Kalau Iya, tadi dia ngomong pemiliknya tuh pemiliknya itu ternyata Reno Halsamer ini seorang kolektor gitu. Tinggal begitu, tinggal tulang doang sama kulit. Sampai berapa puluh tahun tuh mereka jadi kayak nggak dimakam-makamin karena keluarganya mungkin belum punya finansial yang cukup lah untuk bikin upacara adat, atau mereka keluarganya belum lengkap, belum full untuk datang untuk bikin. Jadi diginiin mayatnya. Oh ini udah maksudnya si daerah ini Indonesia Heritage ini emang semua isi-isi ini udah Asli. masuk ke dalam Kemendikbud. Iya. Ibunya sendiri itu, saya dengar itu asesornya apa itu asosiasi museum gitu. Jadi kalau ada orang mau bikin museum ya ibunya itu yang asesornya itu, yang Ibu Eli Tumiwanya itu. Nah terus kalau secara ininya kan literasinya ngambilnya dari mana? Literasi kan tiap daerah gitu. Iya. Untuk museum ini sendiri tuh Ambil infonya dari mana? penggodokannya gimana tuh? Itu saya sendiri kan masih baru bergabung ya. Jadi Jadi masih terlalu belum. ini ya. masih belum terlalu. Cuma kalau ada info-info dari mana gitu, atau ini awal mulanya siapa yang bangun gitu atau gimana? Ini aku pegang nggak apa-apa nggak? Oh iya. Yang bangun itu pertamanya ini kan milik pribadi ya, Bapak Reno Halsamer itu memang kolektor. Siapa sorry? Reno Reno Halsamer. Halsamer. Oh, Reno Halsamer. Itu memang kolektor gitu. Dulu itu dirinya itu di Museum Angkut. Museum Angkut, sini juga. Jadi satu sama Museum Angkut. Kemudian karena ini satu visi dengan visi pembelajaran di Si Jatim Jatim Park 1 makanya kemudian ditariklah. ke sini. Oh. Berarti tadinya ini berdiri sendiri sebelum ada Jatim Park 1 udah ada. Itu sama Museum Angkut. Angkut. Karena Berarti ini ada dari tahun berapa, Kak? Jatim Park 1 kan 2000. 2010-an mungkin ya. Iya, kalau ini Iya itu 2010-an. Oh, di Museum Angkut. Ini nggak satu aja ini. Ini nggak Ada satu lagi di aja. mana lagi? Ada ini, ada di Sunda, ada di Karawang, Oke. ada di Namanya WBL. sama? Indonesian Heritage. Yang di Karawang itu berputar sekitar apa itu peninggalan di tanah Sunda gitu. Makanya oke. Museum Sundaland. Yang di Oh, oke. WBL itu karena WBL itu di mana? wisata Bahari Lamongan Oh, itu. Lamongan. Nah, itu kan karena sama wisata Tanjung Kodok sama Sunan-Sunan itu kan. Oke. Nah itu makanya temanya adalah Islamic Heritage gitu. Nah jadi kayak gitu. Dan itu semua koleksinya Pak Reno Halsamer. Reno. Semua koleksinya dia. Iya. Berarti dia memang kolektor yang dari dulu. Antropologi kah atau apa? Atau dia seorang Nah itu saya sendiri juga sedang menggali what's the background Tapi emang maksudnya dapat sih Kak di sini, maksudnya daripada aku juga motor-motor dapat
dapat sisi edukasinya sih buat orang-orang yang pengen tahu soal budaya Indonesia atau Nusantara. Iya, Lumayan memberikan informasi yang padat sih. Iya gitu untuk ya. baca-baca di sini. Lumayan lengkap juga sih dari berbagai suku, Banyak dari berbagai banget, iya. pulau. Yang itu kan kalau di pelajaran itu kan nggak se-complete itu. Betul. betul. Biasanya kan cuman dasar-dasarnya aja, kalau ini kan emang benar-benar kayak terjun bebas gitu kan buat baca-baca ini kan. Kayak kemarin di sana itu loh aku tahu ada dia disebut gunting. Lalu memang fungsinya untuk apa itu? Nginang ya. Minang tuh apa tuh? Nginang yang dari sirih itu loh. Oh oke. Oh, iya. betulnya. Mungkin untuk gunting-gunting sirih itu loh. Tapi prinsip kerjanya kan sama dengan gunting. Jadi aku ngerasa kayak I just to know bahwa bangsaku punya inovasi Punya ternyata kayak gini gitu. Kakak pernah ngasih nanya ke mereka gitu yang datang-datang sini kayak tertariknya di bagian mana atau? Itu kita ngelihat ya kalau misalnya tipikal orang yang berkunjung itu bangsa kita tuh menurut aku sih ya kayak kan kurang curious gitu loh, ya kan kayak Kurang kayak kepo gitu ya, curious kurang loh. mencari tahu. Pokoknya pakai lewat Cuma jadi kayak aja. sekedar lewat aja ya, numpang adem doang ya kak. Ini usianya juga udah tahun. Wah, Bisa tahu. agak ngeri ya di Reno Summer ini seorang kolektor gitu, kolektor yang suka ngoleksi benda-benda sejarah-sejarah prasejarah, gitu ya. iya benda-benda prasejarah yang kayak dari tombak lah, dari tengkorak, terus dari kain. Terus dan yang paling menariknya tuh aku pikir tadi itu diorama Kak. Ternyata Iya. yes, itu 100% 100% katanya benda sejarah asli. dari mereka sendiri, dari si Maksudnya mereka Pak ngumpulin lah dari zaman Renonya. dulunya. Wow. Menarik Terus yang banget menarik sih. lagi tuh di sana Apa tuh tuh, Kak? nggak cuman di display doang, tapi ada penjelasan-penjelasan di Iya, setiap ini. dan itu tuh ternyata mereka punya aplikasi sendiri ya. oh, iya. Yang bisa oh, iya, jadi itu kalau buat yang mau datang ke sini dan berencana untuk datang ke sini dan masuk ke Indonesia Heritage Museum, jangan lupa download aplikasi Indonesian Heritage Museum. Itu AR. AR. Nama- Oh iya, nama AR. Oke. aplikasinya Indonesia Heritage Museum AR. Itu di-download dulu karena di setiap informasi-informasi tentang apa? Pengetahuan ya, Benda-bendanya, pengetahuan iya, benda-benda pengetahuan. sejarahnya itu ada tulisan scan here. Scan Nah, me, terus ya, tadi scan kayak ya scan me atau scan here gitu loh. Nanti kita juga nggak ngeh ya itu scan here tuh apa. Terus ketika kita ketemu sama si ibu itu, baru ibu itu ngejelasin kalau itu bentuk AR dari gambarnya. Iya, informasi yang berbentuk cuma 2 dimensi dikeluarin di mereka jadi 3 dimensi. Benar-benar. Berbentuk AR dari handphone kalian gitu. Jadi tadi kita juga nggak tahu sih kalau misalkan dia nggak kasih tahu kalau Tadi aku coba nge-scan pakai ya scan biasa gitu, pakai terus kamera kan. ini mana QR code-nya? Aku nggak bisa makanya kebuka gitu. Yang kita pikir adalah kalau nge-scan berarti ada QR code kan. Iya, Nah, benar. Biasanya kita juga nge-scan QR code terus Ternyata mereka AR aja canggih gitu. banget Iya. berarti ya. Mereka udah kepikiran ke depannya tuh Bagus banget sih gimana itu. nih biar Semua. menarik walaupun cuma museum, tapi gimana biar pengunjung tuh bisa bertahan di sini Iya, tuh apa iya, yang iya. pengen lihat, dan ternyata Terus mereka juga masih tampilan teknologi. iya, terus Iya sih, Kak, maksudnya keren jadi kayak dibarengin gitu yang berbentuk sama hal yang kayak biasa orang lihat-lihat di jalan gitu di Iya. museum-museum, sama suatu hal yang baru yang ya lumayan digital sih itu sebenarnya itu Jadi digitalin banget sih itu. meskipun sejarah tapi digabungin sama teknologi, jadi Iya. biar Terus nggak ada bosan-bosan lagi- banget ya Kak. Ada lagi yang Apa tuh, Kak? dia nge-scan tapi keluarnya video, jadi kayak penjelasan gitu kayak tadi tentang suku di Asmat apa Dayak gitu, pokoknya tentang sesuatu gitu di scan, videonya keluar gitu, terus itu video itu AI juga. AI dia kayak AI juga, dia sukunya ini ngomong gitu. ngobrol kan Iya. Kak. Wah, keren. Terus juga tadi tuh ada kain-kain batik yang ternyata umurnya tuh udah estimasi 100 tahun Kak. Bayangin. Gila, aku nggak nanya sampai situ tuh. Terus tadi tuh aku ada nemu batik yang katanya itu dilukis dari 3 negeri. Tapi negeri itu sebenarnya tuh masih di Indonesia. Oh. Cuma memang disebutnya itu dari otonomi daerahnya. Aku lupa deh ada 3 apa aja yang tadi aku udah tanyain tuh. Mereka itu disebutnya negeri karena ada otonomi daerahnya yang bisa memperbolehkan mereka disebut negeri gitu. Iya. Terus baru masuk Apalagi tuh, ke baru kita misah habis itu. Oh iya, aku wawancara sama tim Jatim Park. Ya. Terus Kalau kakak aku kemana nih? Tadinya mau nyobain gyrocopter itu. Hmm. Cuma ternyata nggak bisa. Jadi sekarang gue mau nyobain ini aja si Gatot Kaca Coaster. Oh my god, keren banget, ini seru banget sumpah. Tuhan Yesus, dia lagi make up.
Dur.